Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan presentasi patofisiologi yang berjudul infeksi karena virus, protozoa, bakteri, dan jamur. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami kali ini, kami akan perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Anisha Yuri Amalia, Anisha Rahmi, Fitri Primawanti, Frans Timanta Ginting, dan Rindiani. Langsung saja, materi yang pertama adalah patofisiologi HIV atau AIDS. Nah, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, virus ini langsung menginfeksi sel CD. Nah, apabila sel CD ini banyak yang rusak atau yang dihancurkan oleh virus, maka sistem kekebalan tubuh manusia akan melemah dan akhirnya rentan terkena berbagai macam penyakit. Nah, infeksi dari HIV ini jika tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius lagi. Nah, HIV memiliki penyakit akhir atau yang paling parahnya itu disebut dengan AIDS. Nah, apabila tubuh telah terinfeksi HIV dan telah mencapai tahap akhir yang disebut dengan AIDS, maka kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Nah, tipe HIV ini dibagi menjadi dua, yaitu tipe HIV-1 dan HIV-2. Namun, dalam kebanyakan kasus, tipe HIV-1 itu lebih banyak tipe M, dan sedangkan HIV-2 itu diketahui hanya menyerang beberapa kecil individu. Artinya lebih banyak manusia yang terkena HIV-1 tipe M. Selanjutnya adalah etiologi dari penyakit AIDS ini. Nah, penyebab atau kelainan dari penyakit AIDS ini adalah suatu agen viral yang disebut HIV dari sekelompok virus yang dikenal dengan retrovirus. Nah, retrovirus ini adalah nama lainnya Lymphodepathie Associated Virus atau LAV, dan kemudian Human T-cell lymphonotropic virus atau retrovirus. Nah, retrovirus ini adalah dia mengubah asam ribonukleat atau RNA menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA setelah masuk ke dalam sel penjamu. Nah, banyak sekali manifestasi klinis akibat dari penyakit ini. Beberapa di antaranya adalah batuk kering yang terus-menerus, sesak nafas, perdarahan pada kulit, hidung, anus, atau vagina tanpa penyebab yang pasti. Selanjutnya, banyak terjadi ruam yang tidak biasa atau sangat banyak di seluruh tubuh. Kemudian ada mati rasa. Mati rasanya itu sangat parah atau nyeri pada bagian tangan ataupun kaki. Dan selanjutnya dapat dilihat sendiri. Selanjutnya ada patofisiologi dari HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV ini menyebabkan infeksi. Nah, ini akan mengalami 3 fase. Yang pertama ada serokonversi, asimptomatik, dan acquired immunodeficiency virus atau AIDS. Nah, yang pertama ada transmisi HIV. Transmisi HIV ini melalui apa? Melalui cairan tubuh dari orang terinfeksi virus HIV. Nah, apa aja cairan tubuhnya itu? Cairan tubuhnya itu bisa seperti darah, sel ASI dari ibu, atau semen dan sekret vagina. Nah, virus itu masuk ke dalam tubuh melalui port d'entry yang terdapat pada tubuh. Nah, umumnya kemungkinan ini meningkat melalui perilaku resiko yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah fase infeksi dari HIV. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan, terdiri dari 3 fase, yaitu serokonversi, asimptomatik, dan AIDS. Yang pertama itu adalah serokonversi. Nah, fase serokonversi ini apa? Ini terjadi pada masa awal HIV. Nah, pada fase ini terjadi viremia plasma yang menyebarkan penyebaran luas dalam tubuh selama sekitar 4-11 hari setelah virus itu masuk ke dalam tubuh melalui mukosa tubuh. Nah, kemudian biasanya pada saat kondisi seperti ini tubuh akan bertahan selama beberapa minggu. Namun umumnya akan terjadi beberapa keluhan seperti demam atau flu-like syndrome, terus kemudian lymphadenopathy dan ruam-ruam. Nah, pada saat itu keluhan akan berkurang dan bertahan tanpa gejala yang mengganggu. Nah, pada masa saat inilah umumnya mulai terjadi penurunan sel CD4 yang seperti pertama dijelaskan tadi dan peningkatan viral load. Nah, selanjutnya adalah fase asimptomatik. Nah, pada fase ini biasanya virus HIV di dalam tubuh itu sudah dapat terdeteksi. Nah, biasanya pasien penderita HIV ini dapat
dapat terus hidup tanpa gejala selama 5-10 tahun walau tanpa intervensi dan pengobatan. Tapi pada fase ini replikasi virus akan terus berjalan dan virulensi tinggi, virus load stabil tinggi, serta terjadi penurunan sel CD secara konstan. Nah, sel CD tadi adalah sel yang dirusak atau dihancurkan oleh virus HIV ini tadi. Nah, kemudian adalah fase yang terakhir adalah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, pada fase ini umumnya viral load tetap berada dalam kadar yang tinggi. Nah, nilai CD terus menurun sehingga lebih rendah dari 200 mikroliter. Nah, infeksi oportunistik mulai muncul secara signifikan. Nah, artinya di sini adalah mulai muncul gejala-gejala berat yang dapat mengganggu fungsi organ dan sistem dalam tubuh. Dan sembari menurunnya sel CD4 akan terus mempermudah infeksi dari penurunan organ ataupun sistem dalam tubuh. Nah, perubahan seluler menjadi keganasan. Artinya virus HIV dan AIDS ini akan menjadi lebih ganas di dalam tubuh. Oke, selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu patofisiologi dari Dengue fever. Nah, Dengue fever ini apa? Dengue fever ini adalah demam Dengue, adalah demam akut akibat terinfeksi dari virus Dengue. Nah, virus Dengue ini ditularkan melalui air liur dari nyamuk genus Aedes. Nah, demam berdarah Dengue ini atau Dengue hemorrhagic fever atau DHF atau serta disebut juga dengan Dengue shock syndrome atau DSS merupakan manifestasi klinis dari virus Dengue yang berat. Nah, etiologinya adalah 4 virus Dengue yang berbeda diketahui menyebabkan demam berdarah. Nah, demam berdarah itu terjadi ketika seseorang digigit oleh nyamuk yang terinfeksi oleh virus. Nah, nyamuk Aedes aegypti adalah spesies utama yang menyebabkan dan menyebarkan penyakit ini. Ada lebih dari 100 juta kasus baru demam berdarah setiap tahun di seluruh dunia. Oke, selanjutnya adalah manifestasi klinis dari demam Dengue atau DF dan demam berdarah Dengue atau DBD, Dengue hemorrhagic fever atau DHF. Nah, ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue juga. Nah, dengan manifestasi klinis seperti demam, nyeri otot, nyeri sendi, serta leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan diatesis hemorrhagic. Nah, selanjutnya adalah patofisiologi dari demam Dengue atau Dengue fever DF. Nah, secara pasti masih belum diketahui sih, tapi dari beberapa studi telah mengajukan beberapa hipotesis yang dapat menjelaskan terjadinya DF, yaitu demam berdarah Dengue atau Dengue hemorrhagic fever, DHF, serta Dengue shock syndrome. Selanjutnya, yang ketiga ada patofisiologi dari penyakit hepatitis. Jadi, penyakit hepatitis ini adalah suatu peradangan pada hati yang terjadi karena toksin, seperti kimia atau obat atau agen penyakit infeksi. Hepatitis adalah keadaan radang atau cedera pada hati sebagai reaksi terhadap virus, obat, atau alkohol. Selanjutnya ada etiologi dari penyakit hepatitis. Jadi, secara umum hepatitis ini disebabkan oleh virus. Beberapa virus yang telah ditemukan sebagai penyebabnya antara lain seperti yang pertama itu ada dari virus hepatitis A, yang kedua ada dari virus hepatitis B, yang ketiga ada dari virus hepatitis C, yang keempat ada dari virus hepatitis D, dan yang kelima ada dari virus hepatitis E. Namun dari beberapa virus penyebab hepatitis, penyebab yang paling dikenal adalah jenis hepatitis A dan jenis hepatitis B. Hepatitis pula dapat disebabkan oleh racun, yaitu suatu keadaan sebagai bentuk respon terhadap reaksi obat. Selanjutnya, hepatitis pula dapat disebabkan oleh infeksi Staphylococcus, penyakit simptomatik, dan juga bersifat idiopatik. Manifestasi klinis atau gejala dari penyakit hepatitis ini yaitu yang pertama, kulit dan putih mata menjadi kuning.
yang kedua kelelahan, yang ketiga sakit perut kanan atas, yang keempat hilang nafsu makan, yang kelima berat badan menurun, yang keenam demam, yang ketujuh mual muntah, yang kedelapan diare, yang kesembilan sakit sendi, dan kesepuluh air seni berwarna seperti teh. Selanjutnya masuk kepada patofisiologi dari virus hepatitis. Jadi virus hepatitis yang menyerang hati menyebabkan peradangan dan infiltrat pada hepatosites oleh sel mononukleus. Proses ini menyebabkan degenerasi dan nekrosis sel parensin hati. Respon peradangan menyebabkan pembekakan dalam memblokir sistem drainase hati, sehingga terjadi destruksi pada sel hati. Keadaan ini menjadi status empedu, dan empedu tidak dapat diekskresikan ke dalam kantong empedu, bahkan ke dalam usus, sehingga meningkat dalam darah sebagai hiperbilirubemia, dan jika dalam urin sebagai urobilinogen, dan kulit sebagai hepatoselular. Selanjutnya yang keempat ada patofisiologi dari penyakit malaria. Jadi malaria ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dapat ditandai dengan demam, hepatosplenomegali, dan anemia. Plasmodium hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Selanjutnya, etiologi dari penyakit malaria ini terdapat 4 spesies Plasmodium pada manusia, yaitu yang pertama Plasmodium vivax, yaitu menimbulkan malaria vivax atau malaria tertiana ringan. Yang kedua, Plasmodium falciparum, yaitu menimbulkan malaria falciparum atau malaria tertiana berat, malaria perniciosa, dan blackwater fever. Yang ketiga, Plasmodium malariae, yaitu menimbulkan malaria quartana. Dan yang terakhir ada Plasmodium oval, yaitu menimbulkan malaria oval. Jadi, infeksi dari penyakit malaria ini ada dengan 2 cara, yaitu alamiah melalui vektor dan induksi melalui transfusi darah atau suntikan. Selanjutnya, gejala yang ditimbulkan dari penyakit malaria ini antara lain seperti demam, menggigil, juga dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot, atau pegal-pegal. Selanjutnya, anemia splenomegali maupun hepatomegali. Manifestasi klinis ini dipengaruhi antara lain seperti jenis Plasmodium, jumlah parasitemia, resistensi obat, faktor sosial geografi, imunitas, genetik, usia, status gizi, frekuensi sakit, maupun lama domisili. Selanjutnya masuk kepada patofisiologi dari penyakit malaria ini. Patofisiologi munculnya gejala pada malaria berkaitan dengan siklus eritrositik parasit. Parasitemia meningkat setiap kali terjadi lisis eritrosit dan ruptur skizon eritrosit yang melepaskan ribuan parasit dalam bentuk merozoit dan zat sisa metabolik ke sirkulasi darah. Tubuh yang mengenali antigen tersebut kemudian melepaskan makrofag, monosit, limfosit, dan berbagai sitokin seperti tumor nekrosis faktor alfa. Kemudian selanjutnya sitokin tumor nekrosis faktor alfa dalam sirkulasi darah yang sampai ke hipotalamus akan menstimulasi demam. Demam bertahan selama 6-10 jam, lalu suhu tubuh kembali normal dan meningkat kembali setiap 48-72 jam saat siklus eritrositit lengkap. Selain tumor nekrosis faktor alfa, ditemukan juga sitokin proinflamasi lainnya seperti interleukin 10 dan interferon.
Pada fase infeksi lanjutan, tubuh memproduksi antibodi yang membantu proses pembersihan parasit melalui jalur makrofag, sel T dan sel B. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang patofisiologi tuberkulosis. Nah, tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksius yang terutama menyerang penyakit parenkim paru. TB paru ini bersifat menahun dan secara khas ditandai oleh pembentukan granuloma dan menimbulkan nekrosis jaringan. TB paru dapat menular melalui udara, bersin, atau berbicara. Selanjutnya masuk ke etiologi. Pada etiologi tuberkulosis paru, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang yang tahan asam atau sering disebut sebagai basil tahan asam, intraseluler, dan bersifat aerob. Basil ini berukuran 0,2 sampai 0,5 mikrometer dikali 2 sampai 4 mikrometer, tidak berspora, non-motil, serta bersifat fakultatif. Jenis bakteri mengandung glikolipid rantai panjang bersifat glikolik, kaya akan asam dan fosfolipoglikan. Diketahui bahwa manusia ini berperan sebagai inang atau host terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan basil tersebut. Selanjutnya manifestasi klinis dari tuberkulosis ini yaitu batuk lebih dari 3 minggu, demam, keringat pada malam hari, batuk berdarah, sesak nafas, badan terasa lemas, nafsu makan turun, dan penurunan berat badan. Pada patofisiologi tuberkulosis paru melibatkan inhalasi Mycobacterium tuberculosis, suatu basil tahan asam atau asid Fes bacilli. Setelah inhalasi, ada beberapa kemungkinan perkembangan penyakit yang akan terjadi, yaitu pembersihan langsung dari bakteri tuberkulosis, infeksi laten, atau infeksi aktif. Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang patofisiologi COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh coronavirus yang baru muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Pengurutan genetika virus ini mengindikasikan bahwa virus ini berjenis beta coronavirus yang terkait erat dengan virus SARS. COVID-19 ini merupakan penyakit infeksi sistemik akut menular yang mempengaruhi sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Selanjutnya, etiologi dari coronavirus ini yaitu merupakan virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nanometer. Nah, virus ini utamanya menginfeksi hewan, yaitu kelelawar dan unta. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam jenis beta coronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk ke dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 sampai 2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Atas dasar ini, International Committee on Taxonomy of Virus mengajukan nama SARS-CoV-2. Selanjutnya, manifestasi klinis dari COVID-19 yaitu ada gejala ringan, diantaranya infeksi akut saluran napas atas tanpa komplikasi, demam, fatigu, batuk, anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, sakit kepala. Pasien tidak membutuhkan suplemen oksigen, dan pada beberapa kasus pasien juga mengeluhkan diare dan muntah. Pada pasien COVID-19 dengan pneumonia berat ditandai dengan demam, frekuensi pernafasan besar dari 30 kali per menit, distres pernapasan berat, atau saturasi oksigen 93% tanpa bantuan oksigen. Selanjutnya, patofisiologi dari COVID-19 ini diawali dengan interaksi protein spike virus dengan sel manusia. Setelah memasuki sel, encoding genom akan terjadi dan memfasilitasi ekspresi gen yang membantu adaptasi virus SARS-CoV-2 pada inang. Rekombinasi, pertukaran gen, inersi gen, atau delesi akan menyebabkan perubahan genom yang menyebabkan outbreak di kemudian hari.
Selanjutnya adalah demam tipoid. Sebelum kita membahas patofisiologi dari demam tipoid, kita harus mengetahui dulu apa sih itu demam tipoid. Jadi demam tipoid itu adalah demam yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang disebabkan atau yang dapat ditularkan melalui fekal oral, yaitu dari makanan atau minuman yang kita makan. Demam tipoid ini dapat menyebar dari manusia ke manusia karena hanya manusia yang dapat menjadi inangnya. Jadi, apa sih gejala seseorang jika terkena demam tipoid? Yang pertama adalah mual, muntah, diare, konstipasi, buang air besarnya berdarah, kurang nafsu makan, sakit kepala di bagian depan. Selanjutnya adalah demamnya naik turun dan demamnya biasanya ada di malam hari atau sore hari. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologinya. Jadi patofisiologi dari demam tipoid ini disebabkan oleh berbagai cara, biasa dikenal dengan 5F, yaitu food atau makanan, finger atau jari atau kuku, formitas atau muntah, fly atau lalat, dan feces. Jadi biasanya demam tipoid ini dapat ditularkan kepada orang sehat melalui makanan atau minuman yang dimakannya. Jadi makanan dan minuman orang yang terkena demam tipoid tadi dapat ditularkan kepada orang yang sehat melalui perantaraan lalat. Jadi lalat dapat hinggap ke makanan orang yang terkena demam tipoid ini ke makanan atau minuman orang yang sehat. Apabila orang tersebut kurang menjaga kebersihan, maka orang tersebut dapat terkena demam tipoid. Kemudian kuman atau bakteri tadi dapat masuk ke dalam lambung, dan di dalam lambung itu ada asam lambung, sehingga asam lambung itu dapat menetralisirkan dari kuman yang dibawa oleh lalat tadi. Kemudian beberapa dapat masuk juga ke dalam usus halus, maka masuk ke dalam jaringan limfoid. Jadi di dalam jaringan limfoid itu akan masuk lagi ke dalam aliran darah sehingga mencapai sel-sel retikuloendotelial. Jadi sel-sel retikuloendotelial ini kemudian melepaskan kuman ke dalam sirkulasi darah dan menimbulkan bakterinya. Kuman selanjutnya masuk ke dalam limfa, usus halus, dan kandung empedu. Selanjutnya adalah kandidiasis oral. Jadi kandidiasis oral ini yaitu suatu penyakit yang mengenai mukosa oral yang disebabkan oleh jamur, yaitu kandidiasis SP. Jadi manifestasi klinis dari kandidiasis SP itu, yang pertama, dia pada fase awal tidak akan menimbulkan gejala apapun, tetapi pada fase selanjutnya akan semakin parah, dia akan menimbulkan gejala. Yang pertama, benjolan di gusi, lidah, mulut, bibir, atau amandel. Benjolan tersebut apabila tergeser akan menyebabkan pendarahan. Yang ketiga, nafsu makannya berkurang dan sulit menelan. Selanjutnya akan ada rasa tidak sedap saat makan dan bibir akan pecah-pecah. Selanjutnya adalah patofisiologi dari kandidiasis oral. Jadi patofisiologinya adalah kandidiasis oral merupakan infeksi Candida SP. Yang paling sering itu adalah Candida albicans, yaitu jamur dimorfik merupakan flora normal, dapat menjadi patogen ketika terdapat faktor predisposisi, misalnya kesehatan mulut yang buruk, merokok, serostemik, dan gangguan imunologi. Jadi kandidiasis SP ini dapat mengeluarkan protein berupa sekret aspartil proteinase yang memicu invasi ke mukosa dan peradangan. Jadi sekresi ekstraseluler SAP ini memerlukan gen protein intravaskular yang merupakan kunci dari kandidiasis. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.